Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Marsha Prilly Heki dari 11 IPA 2, nomor absen 24. Saya akan menjelaskan tentang koloid. Koloid merupakan suatu bentuk campuran sistem dispersi dua atau lebih zat yang bersifat homogen namun memiliki ukuran partikel terdispersi yang cukup besar 1-100 nm. Bersifat homogen berarti partikel terdispersi tidak terpengaruh oleh gaya gravitasi atau gaya yang lain dikenakan kepadanya, sehingga tidak terjadi pengendapan. Penggolongan koloid berdasarkan sifat campuran. Larutan sejati, koloid, suspensi. Larutan sejati. Larutan merupakan campuran homogen yang memiliki dimensi berupa molekul kecil atau ion yang berdiri sendiri. Partikel ini tersebar merata dalam komponen lainnya sehingga tercipta satu fase homogen. Larutan terdiri dari satu fase sehingga ketika disaring tidak terdapat residu. Contoh, larutan NaCl yang dibuat dari padatan NaCl yang dilarutkan dalam air. Natrium klorida sebagai zat terlarut terdistribusi secara merata ke dalam air, sehingga kita tidak dapat melihat partikel NaCl. Koloid. Sistem koloid terdiri atas fase terdispersi dengan ukuran tertentu, dengan medium pendispersi. Zat yang didispersikan disebut fase terdispersi, sedangkan medium yang digunakan untuk mendispersi disebut medium pendispersi. Koloid juga dinamakan dispersi koloid atau suspensi koloid. Adalah campuran pertengahan antara larutan sejati dan suspensi. Contoh koloid: susu segar yang terdiri dari butiran lemak sangat kecil yang tersebar dalam fase berair yang juga mengandung kasein, suatu protein, dan beberapa bahan lain. Suspensi adalah sistem yang sekurang-kurangnya terdapat satu komponen partikel yang relatif besar tersebut merata dalam komponen lainnya. Contoh suspensi. Jika kita mencampurkan tepung terigu dengan air, maka tepung terigu tersebut tidak bisa larut. Tepung terigu akan mengendap jika didiamkan beberapa saat. Partikel tepung dalam suspensi akan mengendap akibat pengaruh gravitasi. Ini contoh tabelnya. Tipe sistem koloid. Koloid liofilik, sistem yang mengandung partikel-partikel koloid banyak berinteraksi dengan medium dispersi dikenal. Semua jenis fase terdispersi dapat membentuk koloid dalam segala jenis media yang mungkin kecuali gas. Tipe-tipe dispersi koloid. Sifat-sifat optis koloid. A. Efek Faraday Tyndall. Bila suatu bekas cahaya yang kuat melewati suatu koloid, suatu kerucut kasar mata terbentuk sebagai akibat peristiwa penghamburan cahaya oleh partikel-partikel koloid. B. Mikroskop elektron. Mikroskop elektron banyak digunakan untuk mengamati ukuran, bentuk, dan struktur partikel-partikel koloid. Mikroskop elektron mampu menghasilkan gambar partikel yang sebenarnya, bahkan partikel-partikel dengan ukuran yang mendekati ukuran molekul. C. Hamburan cahaya. Sifat ini sangat bergantung pada efek Faraday-Tyndall dan banyak digunakan untuk menentukan bobot molekul koloid. Hamburan dapat digambarkan dengan istilah turbiditas atau kekeruhan, yakni penurunan intensitas secara fraksional akibat penghamburan ketika cahaya masuk melewati 1 cm larutan. Sifat kinetik koloid. Ada gerak Brown, difusi, osmosis, sedimentasi, sama viskositas. 1. Gerak Brown adalah gerakan tidak beraturan yang dapat diamati pada partikel-partikel sebesar kira-kira 5
cm selanjutnya dijelaskan sebagai hasil pemboman partikel-partikel oleh molekul-molekul medium dispersi. 2. Difusi. Partikel-partikel berdifusi secara spontan dari daerah berkonsentrasi lebih tinggi ke daerah dengan konsentrasi lebih rendah sampai konsentrasi keseluruhan sistem itu seragam. Viskositas. Viskositas menyatakan tahanan suatu sistem untuk mengalir pada suatu tekanan yang diberikan. Makin kental suatu cairan, makin besar gaya yang diperlukan untuk membuat cairan tersebut dapat mengalir dengan laju tertentu. Viskositas dispersi koloid dipengaruhi oleh bentuk partikel fase dispersi. Viskositas dispersi koloid dipengaruhi oleh bentuk partikel fase dispersi. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.